Halo guys, semangat pagi. Balik lagi dengan gue Budi Hudiana dari HPC TV, bicara tentang power handling style dan maintenance. Di sini tempatnya. Hari ini gue mau membahas sesuatu yang agak berbeda dari sebelumnya. Biasa gue bahas part atau lain-lain, gue mau bahas genset hari ini. Kenapa gue bahas genset? Nah, kan akhir ini banyak kejadian tuh yang mati lampu atau apa, dan sekarang juga udah mulai musim hujan, takutnya tiba-tiba listriknya mati. Nah, lu kayaknya udah mulai harus memikirkan usaha lu nih. Begitu lampu mati, listrik mati, apa yang mau lu lakuin kalau nggak punya listrik? Nah, udah saatnya lu semua memikirkan untuk punya genset. Nah, kebetulan sekarang nih genset TDR udah ada lagi. Nah, gua nggak usah lama-lama lagi deh, gua panggil aja langsung yang bertanggung jawab untuk pengembangan genset TDR. Ya, oke, Pak Agus. Nah, ini bro gua nih di sini nih. Dia yang bertanggung jawab pokoknya atas semua genset-genset ini. Oke, langsung aja deh bro. Oke, yang baru dari kami sih ada beberapa produk ya. Nanti reviewnya juga Pak Budi bro bisa bantu ya. Cuman ini lebih ke ada fitur-fitur tambahannya sih. Kalau secara bentuk sama kekuatan sama, powernya sama, hanya bedanya ada fitur-fiturnya. Oke. Ada beberapa juga yang mungkin di produk sebelumnya belum ada. Nah, gitu Mas Bro. Biar lu semua pada nge ya. Jadi sebelumnya genset TDR itu udah ada 4 ya. Kita ada 4 tipe. Betul. Ada TI 1000, TI 2000, 3200, dan TI 4000. Betul. Ya. Siap. Jadi kita akan review dulu nih. Karena menurut Pak Agus dari yang sebelumnya nih 4 tipe tadi ya yang disebutkan ada sedikit upgrade ya yang berbeda ya. Betul, ada. Oke. Nah, kita langsung mulai aja reviewnya deh. Siap. Untuk yang ini TI 1000 ya, TI 1000 betul, dan TI 2000 ada perubahan? Tidak ada. Kalau tidak ada perubahan ya? TI 1000 sama 2000 masih sama. Masih sama? Tidak ada, hanya sedikit memang ada tambahan karet pelindung di ujungnya saja. Oke, jadi itu bukan sesuatu yang perlu kita bahas detail. Oke, mungkin kita langsung ke yang 3200 saja ya. Oke bro. Oke bro. Nah ini guys. Ini adalah genset TDR yang tipenya TI 3200. Ya, kalau misal mau di video yang kalau nggak salah di TDR semua udah banyak lah beredar mengenai yang review ini. Ya, jadi mungkin kita langsung aja bedanya dengan yang lalu itu apa nih? Kalau ini di 3200 itu tidak terlalu banyak, hanya displaynya saja. Displaynya kalau dulu kecil, sekarang lebih besar. Kalau dulu menggunakan LED yang masih biasa, sekarang sudah putih displaynya. Jadi lebih enak ya, lebih enak, ya. Lebih enak dilihat juga enak, nggak terlalu silau juga. Gitu. Oke. Jadi fiturnya itu. Fitur yang berubah di TI 3200 adalah hanya monitor ya. Monitornya. Oke, nanti kita akan bahas. Tapi ini bentar. Ini saya lihat sebenarnya dengan yang 4000 hampir sama monitornya ya? Iya, hampir sama dengan 4000 sama. Mungkin yang 4000 yang lebih banyak fiturnya? Yang di 4000 nih yang lumayan banyak nih. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama bahas ini. Nanti kita bahas semua monitornya pun di yang TI 4000 aja. Yap. Yang jelas yang TI 3200 dulu dan sekarang sama pakai remote ya? Iya, masih sama pakai remote. Ya, jadi dia untuk tipe cara ini ya? Startingnya masih sama. Ya, pakai remote nyalainnya atau starter biasa bisa atau starter kontak, engkol ya? Bisa engkol. Ya. Oke. 3 jenis. Langsung aja bro, kita bahas itu bro. Siap. TI 4000. Nah, ini yang TI 4000 nih. Ya. Yang tadi bilang berarti ada beberapa perubahan ya? Iya, betul. Oke. Apa nih Pak Agus? Ya, yang pertama LCD-nya dia lebih besar. Oke. Monitornya dia lebih besar. Kemudian tipe yang sebelumnya itu startingnya hanya 2, menggunakan 2 cara, push button dan engkol. Oke. Untuk yang terbaru ini sudah dilengkapi satu lagi sama dengan 3200 bisa menggunakan remote. Oke, jadi tadi ada engkol, terus ada tadi push buttonnya gimana? Push button sekarang kita rubah karena push button orang kadang agak kesulitan karena mencetnya nanti terlalu lama. Nah sekarang kita ganti yang mudah, menggunakan kontak. Oh, kadang tadinya di sini ya? Tadinya di sini ya? Yang sebelumnya di depan. Oke. Sekarang kita pindah di sini, gitu. Jadi sudah menggunakan kontak nih. Kontak. Dan juga yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan remote. Wih, cakep guys, ada remote. Karena memang sepertinya demand-nya lumayan banyak nih. Menggunakan remote karena memang menggunakan remote ini jauh lebih simpel. Oke. Ya, jauh lebih simpel pada saat misalnya kita mati lampu tiba-tiba, kita bisa nyalakan. Kemudian pada saat lampu sudah nyala dari PLN mungkin sudah nyala, kita bisa matikan dari jauh.
Jadi kita nggak perlu mendekati genset, nanti kita bisa dari jauh, ini bisa sampai 20 meter. Oh, 20 meter ya? Range-nya itu bisa sampai 20 meter. Oh, oke. Gitu, ya 20 meter remote ini. Jadi bisa dari jauh, ya udah kan genset kan tinggal kita matikan, kita bisa beraktivitas kembali. Coba tanpa bro, harus mendekati. pencet dong bro. Oke, kita coba ya. Kita coba. Jadi posisinya harus apa nih? Harus ada on dulu atau apa? Oh ya, untuk cara starting gensetnya ini tidak berubah dengan yang sebelumnya, sama dengan 3200. Kalau untuk engkolnya seperti biasa ya, bisa ditarik. Kemudian untuk kontak, tapi caranya sama, harus kontak dimasukkan dulu, harus posisi dengan on, posisi on dulu, posisi on, kemudian keran bensin dibuka, keran bensinnya dibuka. Setelah itu baru kita starter seperti starter mobil, starter mobil. Ini kalau menggunakan starter. Ini cara nyalain pakai starter tuh, ya berarti tinggal starter sekarang. cetek sekali on, On, cetek lagi untuk nyalain ya. iya. Oke. Oke, kita coba sekarang remote ya. Ya. Matinya sama, tinggal kontaknya matikan, putar ke kiri, kemudian dia mati. Oke, untuk menggunakan remote, sama kita harus kontak dulu, kemudian kita pencet on, karena di sini ada on, pencet saja sampai lampunya hijau. Kita biarkan, ya bisa nyala. Bisa nyala, kemudian untuk mematikannya juga sama, tinggal pencet off aja ya. Iya. Oke. Nah, sekarang mati. Gitu bro. Jadi simpel banget ya. Simpel. Nggak usah capek-capek lagi ngengkol atau apa ya. Betul. Oke. Nah ini tadi kan kita bicara monitornya berbeda nih. Ya, apakah ada fungsi-fungsi yang berbeda juga di sini? Untuk monitor yang baru tentunya bukan cuma monitornya saja yang baru, tapi ada fitur tambahan. Kalau yang di sebelumnya itu hanya bisa membaca RPM, hour meter, kemudian voltase. Gitu. Kalau yang terbaru ini ada satu lagi tambahan, namanya kapasitas penggunaan, used capacity. Oh, jadi capacity. Oh, jadi maksudnya berapa banyak yang listrik yang sudah terpakai nih? Betul. Karena kan secara bisa dilihat ini di sini peaknya 3.800 ya. 3.800 betul. Jadi kita bisa melihat ini kita sudah overload watt atau nih, enggak ya? betul ya. Oke. Coba dong. Bukan overload, bro. Jadi kalau misal overload memang sudah ada tandanya ya. Kalau di overload otomatis dia akan fall. Di sini ada fall, dia akan merah dan dia otomatis akan memutus aliran listrik walaupun genset masih nyala. Nah, tapi di sini penggunaan itu, indikator penggunaan itu lebih berfungsi untuk supaya kita udah tahu berapa beban yang takutnya ini masih bisa. Ya, begitu ini masih ini, berapa nih? gue masih bisa nyalain AC nggak nih? Betul. Ya, ini masih baru 2000 nih. Kulkas boleh nih, misal seperti itu. Mungkin Pak Bro mau nyalain apa gitu kan, yang menggunakan daya tinggi, kita bisa lihat di situ. Oke, coba deh bro. Oke, kita coba ya, kita bisa lihat. Oke, mungkin kita sekalian kita ulang aja ya, mungkin ada apa aja nih, takutnya orang-orang lain juga masih belum. Nah, isi monitornya di sini ada tombol menu ya, kita tinggal pencet tombol menu. Nah, ini untuk yang pertama ini juga salah satu tambahan juga. Ini tambahan fitur yang terbaru adalah kita bisa tahu pada saat dari starter yang sekarang sampai nanti kita matikan itu sudah berapa, kita lihat udah berapa jam, kemudian kita sudah bisa ditampilkan. Kalau dulu kan sudah secara total tuh. Ya, total. Kalau sekarang ini sudah bisa dipisahkan. Caranya dengan tombol menu aja nih. Hour ini untuk penggunaan ya. Ini udah berapa jam hari ini saat ini kita pakai. Kemudian tombol yang kedua kita pencet menu penggunaan. Nah, ini hour meter total. Sudah berapa jam total penggunaan genset ini akan dibaca di menu kedua. Kemudian menu ketiga, nah ini RPM. Engine RPM. Kemudian menu selanjutnya adalah voltase. Nah, yang bedanya dengan yang lama, kalau yang baru ini dia otomatis 220 volt. Dia mau RPM-nya tinggi, rendah, bebannya dia akan stuck di 220 volt. Kalau dulu begitu di starting yang lama itu dia 222, tunggu dia stabil, baru. Kalau ini yang baru ini dia bisa langsung stabil. Kemudian menu yang ketiga, menu yang selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia ada indikator penggunaan. Nah, di sini satuannya masih ampere ya. Satuannya masih ampere, sudah berapa ampere yang kita gunakan, alat-alat yang digunakan menggunakan genset ini nanti bisa ditampilkan di sini. Nah, oke. Untuk dibuktikan ya, kita coba deh. Ya. Ini saya ada sudah siapin alat ya. Brenda ini lumayan besar nih. Lumayan, bisa wattnya bisa sampai 500 ya. Kita bisa
Coba ya bro ya. Oke, cobain. Untuk membuktikan kalau ini naik ya. Ini juga kita masih ada ini ya. Tadi Ya, cetekan masih ini ada. kita udah Iya. cetekan ini ya, tinggi ya. Ini namanya EcoSwitch. EcoSwitch ini kalau kita matikan nyalakan EcoSwitch-nya, begitu ada penggunaan berlebih, ini EcoSwitch ini, begitu ada penggunaan berlebih, dia secara otomatis RPM-nya dia akan ngejas, akan naik. Gitu, dia akan naik. Tapi kalau EcoSwitch ini kita matikan, nah, ini dia akan otomatis ngejas. Kalau misalnya ada penggunaan tinggi, penggunaan beban tinggi, dia otomatis akan naik, sehingga beban dayanya dia juga akan naik. Kalau kita matikan, dia RPM-nya otomatis tinggi dan dia akan stuck. Lebih ke EcoSwitch ini fungsinya untuk hemat dan efisiensi, biar lebih hemat. Ya. Jadi kita di yang ini aja sebenarnya ya. Ya, kita hidupkan EcoSwitch-nya. Oke. Ya, Oke. sekarang tes dulu Pak. Kita tes dulu ya, bro. Bisa tolong dibantu bro? Oke. Ya, ini yang mana aja sebenarnya sama aja ya. Sama aja, dua-duanya sama. Oke. Nah, tinggal colok ini aja. Oke, kita bisa lihat ya. Kita nyalakan. Oke, jadi ada perubahan ya. Tadinya angkanya 0, sekarang jadi naik ya. Oke. Kita ulang lagi ya. Oke. Oke. Ya, itu tambahannya. Jadi kelihatan tadi berapa? 2 ya? Ya, 2, 2,3. sekian ampere. Itu kalau untuk hitung wattnya tinggal dikalikan 220. Ya. Karena kan voltasenya 220, jadi kalau tadi 2 ampere kali 220, dia sekitar 500 watt. Oke. Satu alat Satu tadi alat itu ya. 500 watt. Oke, sama satu lagi Pak Gus. Untuk Siap. aplikasi ini ke rumah nih. Ya. Mungkin banyak orang yang masih belum tahu juga nih. Nah, ini gimana caranya nyambung? Oke lah, kalau misalnya cara ke alat atau ke misalnya tadi kan Tinggal ke alat colok bor langsung. atau apa, langsung colok. Ya, Nah, betul. kalau ke rumah, Oke. Kalau ke rumah ini yang mungkin masih banyak yang kurang paham nih. Ya, jadi saya harap sih bro nanti bisa menjelaskan dengan video ini, kita mungkin masyarakat bisa tahu cara Betul. aplikasinya yang benar. Yang benar adalah pada saat mati lampu. mungkin matiin dulu deh biar Ya, suaranya oke. nggak tahu ini deh. Ya. Ya. Oke. Oke. Tadi sampai di mana? Gini, untuk aplikasi ke rumah nih. Aplikasi ke rumah ya. Aplikasi ke rumah. Aplikasi ke rumah. Ya. Nah, ini yang harus bro-bro di rumah juga harus tahu ya. Bro di rumah harus tahu, jangan sampai salah, nanti akan berakibat fatal juga karena ini udah listrik, bro. Jadi yang benar adalah pada saat mati lampu, yang harus kita lakukan jangan nyalain gensetnya dulu, tapi matikan MCB PLN dulu. Nah, tahap pertama adalah bukan nyalakan genset ya, tapi matikan dulu MCB si NCB dari PLN. Betul. Ya. Selain untuk genset itu sendiri, tapi mematikan MCB itu untuk menghindari beban kejut pada saat nanti PLN sudah menyala kembali. Kadang-kadang kan bro suka ngalamin ya, begitu mati lampu nyala turun. Nah, ya karena itu penggunaan kejut, namanya beban kejut. Oke. Jadi untuk genset pun juga sama. Kalau untuk di genset itu untuk menghindari arus balik. Arus balik dari genset, dari PLN nyala. Oh, tabrakan ya. Nanti akan tabrakan. dan Takutnya itu ada konslet di mana ya? Betul, nanti akan berakibat fatal bukan PL-nya sih, bro. Gensetnya. Oh, gensetnya yang lebih ya? Betul. Oke. Karena kalau udah terjadi seperti itu, garansi tidak berlaku. Oke. Gitu ya. Ya. Jadi yang benar adalah matikan Matikan MCB-nya MCB. dulu, kemudian nyalakan gensetnya. Ya, begitu genset sudah pasti nyala, arus semua sudah siap pakai, baru sambungkan konektor atau stop kontak dengan kabel yang ada di manapun colokan itu berada. Nah, tapi berarti yang harus dilakukan adalah colok dulu ke konektor yang di rumah ya? Iya. Baru colok sini ya, jangan Betul. kebalik ya? Betul ya. Oke. Jangan kebalik, harus yang dari rumah dulu baru ke genset. Kenapa? Karena begitu kita ke genset dulu, yang satu ujungnya nih udah ada powernya, bro. Ya, takutnya lupa. Lupa pegang. Lumayan itu yang deh. berbahaya. Betul. Ya. Thank you udah Ya. ngingetin ya. Jadi simpel banget ya, genset itu nggak susah kayak misal dulu harus buat jalur yang ribet nggak ya. enggak. Jadi sebenarnya cukup siapkan kabel, tapi mungkin kabelnya harus dengan yang tembaga ya, jangan yang... Iya. Bagiannya juga kalau bisa ini yang bagus, kualitas bagus. Karena apa? Karena beban rumah itu sudah tinggi, genset ini juga powernya tinggi. Jika kabelnya menggunakan yang kecil ini akan bahaya juga. Dia gampang panas, nanti malah jadi bisa meleleh, bro. Oh, oke. Ya, gitu sih. Oke, tahap-tahapnya nih gue ulangin ya. Jadi ketika mau aplikasi genset itu adalah pertama ketika mati lampu, Betul. matiin dulu NCB di pusatnya yang dari PLN. Yang kedua, nyalakan gensetnya. Ketiga, nih penting nih.
siap, mungkin udah harus siapkan kabel dari awal. siap. Kabel colok dulu ke colokan rumah yang manapun. Ya, betul. Colok dulu itu, baru colok kabel ujungnya ke sini. Ya. Penting, yang ketiga penting, jangan sampai kebalik ya. Jangan lu colok dulu ke sini, Betul, betul. lu Baru udah ke gitu rumah. pegang yang ujungnya, nggak sengaja kepegang, keriting nih udah deh. Ya. Pokoknya jangan sampai kayak gitu ya. Siap. Ya. Sorry, tambahan lagi. Oke. Pada saat nanti PLN sudah nyala pun langkahnya juga harus sama. Harus sama. Jangan sampai kebalik juga. Yang pertama cabut dari gensetnya dulu. Oke. Dari gensetnya dulu, baru yang dari rumah cabut, baru PLN MCB dari MCB PLN nyalain ya? nyalakan. Oke. Gitu. Berarti Gitu, gampang bro. ya. Oke. Dan ini nih, bro, yang gua sering denger ya, genset gua nih, kok tiba-tiba misalnya yang pakai aki nih, kok akinya nggak apa mati gensetnya, nggak kuat starter. Ya. Emang ada maintenance yang harus perhatikan ya? Iya, betul. Jadi kalau untuk yang menggunakan baterai ini harap diingat, dia seminggu paling nggak minimal seminggu sekali, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai sebulan sekali, dia harus hidupan. Karena dari baterainya sendiri dia harus mendapat recharge lagi ya, di-recharge lagi. Pada saat genset hidup itu otomatis dia nge-recharge. Tapi genset dalam kehidupan lama dia nggak dipakai, otomatis seperti kita menyimpan baterai dalam toko. Ya kan? Ya. Itu nanti dia akan otomatis berkurang. Nah, efeknya kalau misalnya kita biarkan seperti itu, pada saat dibutuhkan mati lampu, tiba-tiba nggak kuat starter. Gitu. Walaupun ada engkol, tapi ya kurang efektif sih. Ya. Gitu, Oke. kurang efektif. Jadi untuk yang tipe 3, ya bukan tipe ini, mungkin semua ya. Semua ini genset itu jadi kalau bisa paling lama seminggu sekali itu dinyalakan. Ya tujuannya apa? Karena memang intinya genset ini mesinnya seperti motor ya. Motor, betul, Ya, betul. jadi Sama seperti kayak motor lu semua juga kan pasti ya ketika lu nggak pakai ya seminggu sekali lu pasti panasin. Nah begitu juga dengan ini, lu harus panasin. Jadi ketika dibutuhkan mereka pun ready. Siap. Ya. Ada tambah lagi bro untuk yang ini bro? Untuk yang ini sih tidak ada, sifatnya sama aja. Yang penting diperhatikan juga maintenance-nya. Kalau memang lama, untuk catatan khusus misalnya yang menggunakan tipe 3200 dan 4000 ini menggunakan baterai, jika rekan-rekan atau bro pengen menyimpan dan tidak digunakan dalam waktu lama, sebaiknya baterainya dilepas. Lepas kabelnya ya? Kabelnya dilepas, karena ini udah pakai soket ya, jadi nggak repot lagi lah, tinggal copot soket, tinggal simpan. Itu pesannya sih. Oke. Gitu bro. Oke guys, mungkin gitu aja penjelasan dari kita. Kalau lu ada pertanyaan, lu bisa ketik aja di komen di bawah ini. Ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video-video kita selanjutnya. Oke, gitu aja guys. Ciao.